Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit berbagi terkait pelatihan yang kemarin, yaitu membuat soal dalam bentuk digital ya, e-assessment menggunakan Canva. Kemarin sudah sempat dibahas ya. Nah ini saya sudah mencoba lagi. Nanti kita akan mencoba membuat yang seperti ini. Ini seperti CBT ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini pasti familiar dengan tampilan CBT. Di halaman depan ini siswa nanti bisa mengetikkan nama, ya. Kemudian NISN. Oke, NISN hanya boleh berisi angka, boleh kelas, dan mata pelajarannya. Ketika klik mulai ujian akan muncul soal. Di atas ini ada navigasi soal. Jadi siswa bisa mengerjakan soal manapun ya, jadi tidak berurutan. Soal nomor berapapun bisa dikerjakan ya. Oke, kita coba saja dari nomor 1. Ini masih sampling ya, jawabannya juga mungkin benar atau salahnya belum diperhatikan. Oke, di sini ada gambar ya, ada stimulus, kemudian ada pertanyaan, ada gambar. Nah, setelah selesai muncul halaman hasil. Oh, ini ternyata salah nih ya jawabannya. Oke, kembali ke beranda. Nah, hasil yang tadi akan kita integrasikan dengan spreadsheet. Jadi nanti hasilnya akan muncul di spreadsheet ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja akan saya mulai. Jadi yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu adalah, nah ini sudah saya siapkan, nanti ada promnya. Ada promnya ya. Promnya dibagi dua bagian. Ini prom untuk Canva. Nah ini yang berwarna merah yang akan kita ganti ya. Bisa Bapak Ibu ganti. Ya. Di sini adalah link spreadsheet yang nanti akan menjadi tempat nilai nanti ya, nilai hasil. Nah ini yang merah-merah ini bisa diganti sesuai dengan sekolah masing-masing. Nah untuk yang ini adalah kode script ya, nanti supaya spreadsheet kita terhubung dengan Canva. Oke. Nah kita kembali ke Google Drive. Nah Bapak Ibu nanti buat saja satu folder di Google Drive ya. Ini saya buat TKA contohnya. Langkah pertama kita harus buat dulu spreadsheet-nya dulu, spreadsheet untuk menampung hasil nilainya. Nah, tapi spreadsheet-nya bukan spreadsheet yang biasa ya. Sini kan ada baru spreadsheet. Nah, kita akan menggunakan spreadsheet hasil Google Form. Ya, kita buat saja. Saya ulangi. Saya klik baru, kemudian Google Form, ya, formulir kosong. Buat dan bagikan. Nah, di sini tahapan ini sebisa mungkin sama Bapak Ibu ya. Karena ini nanti menentukan skripnya. Ini saya buat saja, kalau judul bebas. Misalkan ini uji coba TKA. Oke. Nah, di sininya usahakan sama Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan pertama nama, kemudian wajib isi ya. Tambahkan di sini NISN. Wajib isinya diaktifkan. Kemudian kelas ya. Kemudian pelajaran, kemudian nilai, ini terakhir ya. Nah kalau sudah seperti ini Bapak Ibu langsung saja ke jawaban. Nah, jadi kita
menggunakan Google Form ini hanya untuk membuat link spreadsheet ini. Kita klik link ke spreadsheet, buat spreadsheet baru, klik buat. Nah, di sini sudah ada spreadsheet hasil Google Form yang tadi ya. Tapi ini masih ngelink ke Google Form. Nah, supaya tidak ngelink ke Google Form, kita nonaktifkan saja. Klik lagi di sini ya, di titik 3. Kemudian batalkan tautan formulir. Klik batalkan tautan. Oke, kita kembali ke spreadsheet hasil Google Form tadi. Nah, di sini di row yang paling atas ini adalah yang akan kita gunakan nanti sebagai penampung nilai. Tapi di sini ada timestamp, kita hapus saja. Caranya klik kanan di kolom A, kemudian hapus kolom. Nah, jadi kita hanya punya 1, 2, 3, 4, 5 kolom ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya supaya Google Spreadsheet ini terhubung ke Canva, kita harus sedikit modifikasi menggunakan script Bapak Ibu ya. Kita ke ekstensi, kemudian app script. Nah, setelah itu kita kembali ke prompt yang tadi ya. Nah, di sini di paling bawah ada promptnya atau ada codingnya ya, potongan codingnya. Kita salin saja semua blok. Kemudian di sini kita Ctrl A ya, Ctrl V atau paste di sini semuanya. Nah, sehingga semuanya ada di sini. Nah, kenapa tadi nama ininya ya harus sama? Karena ini berpengaruh terhadap script ini. Silahkan Bapak Ibu kalau mau ganti pun nanti di sininya harus disesuaikan gitu. Setelah itu langsung kita terapkan saja, atau kalau dalam bahasa Inggris deploy ya. Deploy, kemudian atau terapkan deployment baru, kita klik. Nah, setelah ini pilih jenis, kemudian klik aplikasi web. Nah, ini untuk deskripsinya kita kasih saja TKA. Kemudian aplikasi web ini jalankan sebagai saya yang memiliki akses. Nah, ini kita ubah menjadi siapa saja. Setelah itu klik terapkan. Kita tunggu sebentar. Ya, setelah itu kita izinkan akses. Kita pilih emailnya, email kita. Klik allow atau izinkan. Nah, ini ada dua link ya. Kita akan gunakan yang bawah, URL yang bawah. Kita klik saja salin. Nah, kemudian kita kembali ke prompt yang tadi. Oke. Nah, prompt yang tadi yang paling atas ini kita ganti. Nah, seperti ini. Kemudian yang perlu kita persiapkan lagi nanti supaya ini lebih eksklusif ya untuk sekolah. Nah, kita juga siapkan logo sekolah. Jadi Bapak Ibu, Canva itu tidak bisa menggenerate gambar secara manual gitu ya. Harus ada database yang tersimpan di internet. Jadi Canva juga tidak bisa menggunakan aset-aset gambar yang ada di Canva ya. Jadi kita yang harus menyediakan sendiri. Nah, untuk itu kita harus upload dulu setiap gambar yang ingin kita tampilkan dalam aplikasi atau web kita. Nah, contohnya misalkan ini kita ingin nanti di halaman depannya itu ada logo sekolahnya. Nah, berarti kita harus mempersiapkan dulu logo sekolah. Nah, caranya gimana? Oke, kita ke IMG BB, cari aja di Google, kemudian diklik. Nah, kita cari gambar yang akan kita upload ya. Contohnya ini logo sekolah.
Nah, setelah itu hapus gambar secara otomatis. Ini pastikan jangan hapus otomatis ya, supaya gambarnya tetap ada di internet. Klik unggah. Nah, kode sematannya Bapak Ibu pilih yang tautan penuh ya. Setelah itu klik salin. Nah, ini salin ke prompt coding yang tadi kita ganti. Oke, kita ganti prompt ke prompt coding. Nah, jadi kita sudah punya satu prompt yang utuh ya. Jadi nanti kita cukup copy pastekan saja ini semuanya ke Canva Bapak Ibu. Oke, sebelum saya kopikan Bapak Ibu, perlu diketahui jadi prompt ini semakin detail semakin bagus Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya membagi menjadi beberapa bagian untuk promptnya. Ada halaman awalnya seperti apa kita inginnya, kemudian fiturnya ada apa saja ya. Di sini jadi nanti fiturnya itu ada input nama, NISN, drop down class, mata pelajaran ya. Kemudian ada panel admin, jadi nanti kita bisa login. Untuk apa? Untuk melihat preview soal yang kita masukkan ke Canva. Nah, soal yang kita masukkan ke Canva itu tidak bisa melalui panel admin, tetapi harus melalui prompt. Jadi nanti di sini promptnya juga nih, soal akan diinput melalui prompt Canva secara berkala setelah front end ini selesai. Jadi ini belum ada soalnya Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya membuat halaman front end-nya saja dulu. Front end itu halaman yang kita lihat dulu ya. Nah, di dalamnya belum ada apa-apanya, belum ada soalnya. Nanti soalnya kita akan masukkan menyusul melalui prompt. Nah, jadi tidak bisa melalui panel admin. Jadi kita upload soal ya seperti mungkin seperti Google Form atau Quizzes ya. Sebenarnya bisa, tetapi harus melalui kita harus mempunyai data servernya dulu ya, database servernya untuk menyimpan file-file yang kita upload. Nah, karena apa? Kalau kita memaksa untuk mengupload soal melalui panel admin, nanti soal itu akan muncul, tetapi hanya disimpan di browser Bapak Ibu saja. Kalau linknya Bapak Ibu share ke murid, nanti pas murid lihat itu tidak ada soalnya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak sinkron. Nah, untuk itu makanya kita harus membuat atau menginput soalnya itu melalui prompt supaya langsung dimasukkan ke dalam kodenya. Gitu. Nah, di sini nanti diharapkan jadi menunya pun sederhana ya, hanya ada preview soal dan analisis jawaban siswa. Kita lanjutkan. Jadi di sini promptnya itu ada fitur ya. Nanti kita coba soalnya tidak hanya pilihan ganda ya, tapi kita akan coba pilihan ganda kompleks. Nah, nanti akan seperti apa. Nah, pada menu preview soal, cantumkan jumlah soal yang sudah terinput dalam aplikasi. Ini bahasa Indonesia dan matematika terpisah. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat nanti tampilan soalnya itu seperti apa. Nah, ini ada pengaturan waktu. Nah, ini pengaturan waktunya pun kita masukkan ke prompt Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan nih. Misalkan bahasa Indonesia 90, matematika 120 menit. Ini ada analisis jawaban ya dari siswa. Nah, di sini pastikan semua fitur dan tombol berfungsi. Kadang memang walaupun prompt sama, Bapak Ibu jangan kaget nanti tampilannya akan berbeda. Dan bisa saja nanti ada sesuatu yang tidak berfungsi. Mungkin itu tombolnya atau fiturnya ya. Nah, nanti kita bisa melakukan revisi ya. Setelah nanti tampil, misalkan tidak sesuai, kita akan revisi. Karena jarang sekali memang sekali hit ya, sekali enter itu langsung semuanya berjalan dengan mulus ya. Melihat ini promptnya juga banyak gitu ya. Jadi Canva juga dia terkadang itu ada bug atau error ya. Nah, di sini kita coba tambahkan fitur acak jawaban. Atau Bapak Ibu boleh acak soalnya misalkan ya, agar mengurangi
kesempatan atau peluang ya, mengurangi peluang siswa untuk mencontek. Kita coba saja acak soal deh ya, jangan jawaban. Nah, ini user experience itu adalah bagaimana sih kalau kita jadi penggunanya ya. Jadi untuk penggunanya itu nanti semua tombol menu berwarna, ada efek animasi, kemudian ada navigasi soal ya tadi yang seperti di CBT ya. Nah, ini adalah prom-promnya Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja kopikan semuanya. Kita salin, kita masuk ke Canva. Oke. Pastikan ini Canva-nya kode ya. Oke, kita pastekan di sini. Baru kita enter. Ya, sebentar lagi selesai. Nah, inilah hasil dari prom yang sudah kita rumuskan tadi, Bapak Ibu. Sudah sesuai ya. Di sini ada logo di atasnya, judulnya uji coba TKA, ada nama sekolahnya, ada nama siswa, ini NISN, pilihan kelas dan pilihan mata pelajaran. Kita coba saja ya. Oke. Nah, ini NISN-nya kita coba huruf. Nah, di sini nggak boleh huruf katanya. Harus angka. Kita pilih kelas bahasa Indonesia. Oke, nah di sini ada soal yang dibuatkan secara otomatis ya. Ada kalanya memang kita tidak dikasih soal sama sekali. Nah, jadi tergantung suka-suka Canva aja ini. Nah, tapi bagus ini kita jadi bisa langsung coba ya. Kita klik saja. Kita klik selanjutnya. Oh, udah selesai ya karena soalnya di sini hanya satu. Ini navigasinya bagus ya. Ada animasinya. Kemudian ada waktu mundur, hitung mundur 90 menit. Sesuai dengan prom ya tadi 90 menit untuk ujian bahasa Indonesia. Kita klik selesai ujian. Oke, nah di sini adalah halaman hasil ya. Ada nama, NISN, mata pelajaran. Kemudian ada nilai. Oke. Nilainya 0. Nah, sekarang kita coba. Ini kan sudah selesai satu orang ya. Apakah datanya masuk ke spreadsheet? Kita lihat di spreadsheetnya. Nah, Michael NISN kelas bahasa nilai. Datanya sudah masuk ya, Bapak Ibu. Berarti spreadsheet kita sudah terhubung dengan Canva yang tadi kita buat. Oke. Nah, sekarang kita akan cek panel adminnya apakah berfungsi. Kita klik. Nah, di sini kita masukkan. Oh iya, tadi passwordnya ada ini ya, dikasih tahu nih admin ganteng. Bapak Ibu boleh custom passwordnya sesuka hati. Nah, ini ada fitur show password atau hide. Kita klik masuk. Nah, di sini ada preview soal dan analisis jawaban. Simple sekali menunya. Ini menu bisa Bapak Ibu custom ya, terserah. Kita klik preview. Nah, di sini ada preview soal yang sudah kita. Oh, ini yang dari Canva-nya ya. Kita belum sampai ke input soal. Nah, itu tadi kita sampai kepada front end-nya saja Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya kita akan input soalnya. Oke. Nah, caranya Bapak Ibu harus siapkan dulu soalnya. Oke. Contoh ini kita kembali ke sini. Ada contoh soal. Ini saya punya 3 contoh soal Bapak Ibu. Nah, sengaja saya matematika ya supaya ada gambarnya, ada tabelnya. Nah, jadi untuk soal yang teks seperti ini Bapak Ibu cukup kopikan saja semuanya dan pastikan ada kunci jawabannya. Kita kopikan soalnya, kemudian kita ke Canva. Nah, kita tuliskan di sini tambahkan
Oh, atau kita hapus dulu semua soal, hapus semua soal yang ada di dalam database ya, supaya nanti kosong. Baru tambahkan soal matematika berikut. Oke, kita pastikan aja di sini. Nah, ini pilihannya kita kasih saja A, B, C, D. Oke, ini adalah soal PG standar ya. Tidak ada gambar, stimulusnya hanya teks. Nah, tambahkan soal matematika berikut. Oke, kita langsung enter. Nah, kita coba kerjakan dulu ya. Kita lihat dengan cara mengerjakan. Tadi soal matematika apakah benar masuk? Nah, masuk ya Bapak Ibu soalnya. Abi Bayu Budi Mengkelomana, ini stimulusnya, ada pertanyaannya, ini pilihan jawabannya. Tadi kuncinya adalah C, kita lihat. Selesai. Oke, betul ya. Nah, jawabannya masuk. Apakah jawabannya masuk ke Google Spreadsheet? Oke, jawabannya masuk. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau soalnya ada tabel seperti ini. Atau gambar ya. Nah, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu gambarnya. Tadi kita sudah coba logo sekolah ya. Nah, ini pun sama, kita harus upload gambarnya ke internet terlebih dahulu. Nah, kalau di Word seperti ini gambarnya, Bapak Ibu cukup print screen atau menggunakan snipping tool ya yang ada di komputer ya. Kalau di keyboard kan ada tuh print screen ya. Nah, Bapak Ibu di print screen saja. Gambarnya diseleksi, dipilih. Kemudian, nah ini kan setelah dilepas, snipping tool ini mengcopy secara otomatis Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu kembali ke IMGBB yang ini, yang tadi. Nah, kemudian di sini kita klik atur ulang. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal Ctrl V saja. Oke. Nah, ini kita bisa preview dulu. Oke, ini gambarnya ya. Oke, kita unggah. Nah, ini tautan penuh HTML, kita salin. Kemudian kita kembali ke Canva. Nah, di sini atau ke ini deh, kita copy dulu ke contoh soal yang ini. Nah, kemana tadi? Oh ya, ke sini ya. Nah, karena ini gambarnya kan link sekarang ya. Link gambar. Jadi Bapak Ibu nanti yang dimasukkan link gambarnya, bukan gambarnya secara langsung. Sudah, aku salah. Oke, ini ya link gambar. Kita ulangi. Oke lah. Nah, jadi ini nanti kita copy sampai ke link gambar. Oh, ini kita hapus dulu deh. Oke. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Ini semuanya kita copy, masukin ke Canva. Nah, perhatikan tabel di bawah ini, link gambar. Kemudian ini kita kasih label ABCD-nya. Nah, jangan lupa kuncinya juga sertakan. Oh ya, kita kasih perintah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau mau supaya ini tidak langsung kekirim ya, kalau Bapak Ibu klik enter, ini pasti langsung terkirim nih promnya. Jadi Bapak Ibu klik saja shift ya, shift enter. Nah, jadi dia ke bawah gitu. Nah, ini tambahkan soal matematika berikut.
Oke, kita kirim jawaban. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita asal saja. Nah, ini tadi soal pertama ya. Kita klik selanjutnya, apakah gambarnya muncul? Ya, gambarnya muncul di sini. Ya, soal kedua. Oke. Oke. Gambar berhasil muncul. Nah, sekarang kita satu lagi coba Bapak Ibu ya. Soal yang ketiga, kita akan coba pilihan ganda kompleks yang kategorial. Nah, ini gimana nih? Nah, ini kita coba saja kopikan. Nah, di sini masih ada gambar ya, Bapak Ibu. Kita lakukan sama seperti tadi, yaitu kita gunakan snipping tool dengan mencet tombol Fn ya kalau di laptop, Fn print screen. Oke, seleksi gambarnya. Oke. Kemudian ke IMGBB, klik atur ulang, Ctrl V atau paste ya. Ctrl V di keyboardnya. Klik unggah. Ya, pastikan ini kode sematannya tautan penuh, klik salin. Kembali lagi ke contoh soal tadi ya. Jadi ini gambarnya kita ganti sekarang jadi URL. Link gambar. Nah, ini kita hapus saja ya. Oke, ini kita copy. Nah ininya nggak apa-apa, kita coba aja ya Bapak Ibu, kita kopikan langsung semuanya. Coba jadinya seperti apa. Oke, nah ini kan soalnya ya, ini stimulus, kemudian ini gambar, ini pertanyaannya atau suruhannya. Nah, ini pertanyaan setuju tidak setuju, ini hapus. Nah, kita langsung saja kasih tahu Canva mana yang pernyataan setuju dan mana yang tidak setuju. Jadi kita langsung sertakan kuncinya kalau yang ini. Oke, tadi kan jawabannya itu tidak setuju, 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 tidak setuju. Ya, TS. Ini kita kasih aja di sini. Tidak setuju. Ini setuju. Ini setuju. Ini tidak setuju. Nah, kita tambahkan di sini, buatkan dalam tabel ya. Oke. Kita coba ya. Ini juga saya belum pernah nyoba kalau yang ini. Bismillah. Kita enter. Oh iya, kita lupa tadi menambahkan prompt, tambahkan soal ya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba apakah Canva sudah bisa membaca pikiran saya. Walaupun saya tidak memberikan perintah, seharusnya Canva sudah bisa membaca polanya ya. Karena tadi polanya kita terus menambahkan soal. Jadi harusnya dia sudah secara otomatis. Nah, saya telah menambahkan soal di sini. Oke, benar nggak? Kita coba ya. Oke ya, betul. Kita sudah ada 3 soal di sini Bapak Ibu ya untuk matematika. 1, 2, 3. Oke, nah. Tapi di sini yang jadi permasalahan adalah, oh ya, ini gambarnya muncul. Bagus. Nah,
tapi di sini malah dikasih tahu nih, dikasih tahu jawabannya. Jadi maksud kita kan bukan seperti itu. Nah, kita kasih tahu aja. Revisi soal nomor 3. Siswa menjawab dengan cara memilih ya, memilih pada kolom setuju atau tidak setuju gitu. Bukan pilihan ganda. Oke, kita tambahkan deh rubriknya. Rubrik penilaian atau scoringnya, penilaian satu soal bernilai satu pilihan benar bernilai 1. Jika ada 4 pilihan benar bernilai 4 poin. Nah, ya. Jadi nanti suruh dia aja yang hitung cara menilai di akhirnya. Yang jelas kita kasih aja nih. Jadi satu ini benar itu 1 poin. Kalau 4-4-nya benar berarti 4 poin. Coba. Kalau ini kan, nah ini PG sebenarnya. Apakah dia bisa? Ya, kita coba lagi. Nah, ini soal yang tadi kita acak soal ya. Harusnya tadi nomor 3 sekarang jadi nomor 1. Berarti fitur acak soal sudah sudah aktif ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, sekarang kita sudah bisa memilih Bapak Ibu ya. Oke, tidak setuju, setuju. Tadi kan jawabannya seperti ini ya. Kita coba. Oke, 3. Oke, kita klik selesai. Oke, bisa ya. Jadi untuk pilihan ganda kompleks, Canva juga bisa. Oke, nilainya 100. Kita lihat di spreadsheet apakah nyambung. Oke, sudah nyambung ini ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah, ini tadi ada fitur yang seperti navigasi ya, belum dirapikan, itu nanti bisa kita rapikan. Nah, setelah ini misalkan Bapak Ibu ingin langsung saja gunakan, nah kita klik saja gunakan dalam desain. Nah, kemudian supaya linknya bisa diakses oleh murid secara langsung ya, kita harus jadikan ini menjadi situs web. Kita klik situs web, kemudian, nah sebenarnya di sini masih Bapak Ibu bisa hias nih, mau ada gambar atau apa ya, tapi tidak bisa transparan gitu ya, jadi harus ditimpa gitu. Ini paling kalau mau di crop ya ini jelek. Ini tidak usah di otak-atik sebenarnya ya, karena nanti ini akan menyesuaikan dengan tampilan layar di handphone, tablet seperti itu. Nah, cukup seperti ini saja. Kita klik publikasikan situs web. Nah, jadi Canva juga bisa mempublikasikan web. Nah, di sini alamat situsnya yang mana? Oke, di sini karena saya pernah pakai domain saya sendiri ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ini tuh Canva bisa menggunakan domain sendiri atau bawaan dari Canva. Kalau kita mau bawaan yang dari Canva, kita klik saja dapatkan domain baru. Nah, di sini ada klaim domain Canva gratis ya. Kita klik lanjutkan. Nah, bedanya apa? Kalau domain Canva yang gratis ini, ujungnya ini ada nih, my.canva.site. Nah, ini Bapak Ibu mau apa nih? Misalkan TKA SDN Pekayon 09. Klaim domain gratis. Nah, ini klaim domain gratis ini hanya sekali ya Bapak Ibu. Jadi sesuaikan saja yang benar-benar mau Bapak Ibu gunakan itu apa. Kalau saran saya sih langsung aja nama sekolahnya.
misalkan SDN Pekah 09 ya, karena sekolah saya sudah ada domain, jadi ini langsungnya TKA, gunakan domain. Nah, di sini di subpetnya Bapak Ibu, jadi ini adalah domain utama ya, yang TKA SDN Pekah 09. Nah, ini sebenarnya bisa Bapak Ibu gunakan nih, subpetnya ini adalah alamatnya, alamat yang benar-benar menuju ke desain yang mau kita publish ini. Kan ini TKA aja ya. Oke, setelah itu klik publikasikan. Oke, udah selesai ya. Nah, caranya langsung saja salin. Nah, kita coba ke browser yang lain ya, karena takutnya database-nya disimpan di browser. Apakah di sini terbuka soalnya? Ini anggap saja ini adalah tampilan siswa. Mereka menggunakan gawai mereka masing-masing. Nah, sudah tampil ya. Oke, kita testing. NISN-nya asal saja, pilih kelas. Nah, ini sebenarnya nama siswa Bapak Ibu bisa Bapak Ibu langsung tentukan namanya siapa aja. Jadi nanti ada drop down. Nah, tapi harus disiapkan dulu database nama siswanya. Nanti di spreadsheet bisa ya. Kemudian kelas mata pelajaran. Oke, mulai ujian. Nah, kita bisa mulai langsung mengerjakan. Oke. Oke. Selesai ujian. Nah, ini tampilannya sudah selesai, kembali ke halaman utama. Kita cek jawabannya apakah masuk. Ya, masuk sini ya. Oke, itu saja Bapak Ibu tutorial sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.